Shalom Jemaat MCC BSD. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari saksikan MCC BSD News. Berikut liputannya. Untuk Jemaat MCC BSD, ibadah kita minggu depan akan dimulai jam 9.30 dan akan tayang di YouTube channel MCC BSD yang dilayani oleh Pastor Nathanael. Nah, untuk adik-adik hari ini Zumba bertema ranting yang kering tidak berguna mulai jam 11 siang ya. Bagi Anda para pria hebat, para imam dan kepala keluarga, ingat saksikan Leadership from Home Kamis ini jam 7 malam dan akan dilayani oleh Pastor Asa Boas dengan tema Rajin Bekerja. Untuk teman-teman pemuda, saksikan You Extra Project minggu ini hari Jumat malam jam 6 bersama Kak Yohanes dengan tema Gagal Fokus. Dan untuk ibadah offline, untuk para youth hadir jam 4.30 sore setiap Sabtu dan Sabtu ini kita akan dilayani oleh Kak Reka. Para remaja, jangan lupa kita ada ibadah melalui Zoom. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Kak Moses. Mari jemaat Tuhan kita bersatu bersepakat dalam doa di acara We Pray setiap Sabtu jam 12 siang dan akan dimulai dengan puasa dari malam sebelumnya. Dan bagi Anda yang ingin atau rindu untuk ikut serta silakan mendaftar. Bagi jemaat MCC BSD yang sudah bergabung dengan Home, berikut adalah jadwal Home yang ada. Dan bagi Anda yang rindu untuk bergabung bersama Home, silakan hubungi Pastor Asa Boas. Ayo mari bersama dalamin Alkitab with Abo setiap Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Demikian MCC BSD News minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat MCC dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dalam segala keadaan hidup kita, Dia tetap Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tidak pernah ada rancangan buruk dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan, karena rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu rancangan yang baik dan rancangan penuh damai sejahtera. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, setinggi langit dari atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas hidup orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi,
hanya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau sukacitaku, Kaulah kekuatan, Kaulah sumber pengharapan. Kami bersyukur kepadamu, Kau Tuhan yang baik, selamanya Engkau Tuhan yang baik. Kau Tuhan penuh kasih, kasih-Mu setia, kasih-Mu sempurna Tuhan. Yesus, kami selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau sumber sukacita kami. Kami mau terus mengandalkan Engkau, sebab kami tahu Kau kekuatan kami, sumber penghiburan kami. Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Tuhan, kami tahu seberapa banyak pun yang kami perbuat tidak akan bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau berdampak, kami mau berbuah, kami mau menjadi berkat. Supaya setiap orang bisa melihat buah kami, menikmati buah kami. Dan setiap orang bisa melihat perbuatan-perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Tuhan, bentuk kami, baharui hidup kami, supaya kami menjadi serupa, menjadi sempurna. Kami boleh jadi berkat dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
menyatakan kerinduan kita, katakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ini kerinduan kami, Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, ya Tuhan, memuliakan namamu. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Shalom Jemaat MCC BSD dan pemirsa yang beribadah bersama dengan kami hari ini. Tentunya kita sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan dan kita sudah menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Selanjutnya kami ingin diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu supaya kami semua terus-menerus semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Nah, hari ini ada sebuah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ayat ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Dan ayat yang kelima dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus
menuang. Dan ayat terakhir yang ke-6 dikatakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, dari bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat ada sebuah masalah besar. Masalahnya adalah, Anda bisa lihat di ayat pertama dan ayat kedua, seorang istri menanggung hutang suaminya yang telah mati. Suaminya dipanggil Tuhan, suaminya mati, tetapi hutangnya tetap hidup. Sehingga sang istri harus menggantikan posisi suaminya sebagai orang yang berhutang. Dan bukan hanya itu saja, anak-anaknya pun akan dirampas untuk membayar hutang, akan dijadikan budak. Tentunya setiap kita juga mempunyai masalah dalam kehidupan kita. Kita menghadapi kesulitan, problema-problema di kantor, di bisnis, bahkan di keluarga kita. Mungkin kita tidak mengalami apa yang dialami oleh wanita ini. Tetapi kita punya beragam masalah lainnya yang kita tidak bisa katakan juga mudah. Kemudian apa solusinya? Solusinya dari ayat 3 sampai ayat ke-6, Elisa memberitahukan kepada wanita ini adalah menyiapkan, meminjam, dan mencari lebih banyak bejana. Jadi ketika saudara memperhatikan dari ayat ini, dilihat di situ bahwa janda itu hanya punya buli-buli. Buli-buli di sini, di King James Version, disebut sebagai a pot atau small jug of oil, atau bahasa Indonesianya kendi minyak yang kecil, ya, a pot. Tetapi kemudian Elisa meminta wanita ini menyiapkan, meminjam, dan bahkan mencari lebih banyak bejana. Dari buli menjadi bejana, dan bejana dalam King James-nya disebut sebagai vessel, ya, sebuah kontainer yang tentunya jauh lebih besar daripada hanya sekedar kendi atau ejak atau pot. Bahkan vessel diartikan, kalau Anda bisa lihat di Google Translate, maka Anda akan menemukan vessel itu seperti a ship, sebuah kapal pembawa muatan yang besar. Jadi hari ini firman Tuhan bicara tentang apa? Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan sebagai bejana. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dipakai sebagai vessel, sebagai utusan, sebagai tempat yang bisa dipenuhi oleh kekuatan Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa keluar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berbuah bagi Kristus, kita melayani orang lain, kita berkontribusi terhadap kebahagiaan orang lain, kita berkontribusi terhadap solusi bagi orang lain. Tentunya saya yakin setiap kita mau dipakai Tuhan. Amin. Nah, kita mau perhatikan bersama-sama pesan penting dari kisah ini adalah di ayat yang ke-6. Saya ingin menggarisbawahi ayat yang ke-6, dikatakan, ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Perhatikan baik-baik. Jawab kepada ibunya adalah, mari kita bersama-sama kita baca. 2, 3. Tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi pesan yang pertama, minyak adalah sebuah simbol tentang Roh Kudus. Minyak adalah sebuah simbol tentang urapan, ya. Pengurapan itu artinya adalah penguatan tentang kuasa Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus tatkala kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kehidupan kita, maka roh kebenaran yaitu Roh Kudus ada di dalam hati kita. Sehingga setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita bisa hidup penuh dengan Roh Kudus, yaitu mengizinkan Ia mengalir dalam kehidupan kita, mengizinkan Roh Kudus memanifestasikan kuasanya sehingga kita menjadi bejana yang mau dipakai hanya sebagai tempat penampungan. Kita akan bicara tentang hal ini lebih jauh lagi nanti. Yang pertama, minyak adalah simbol tentang Roh Kudus. Yang kedua, penyebabnya bukannya minyak itu habis. Kalau Anda perhatikan di sini, penyebabnya bukan minyaknya habis lalu sudah tidak ada minyak lagi. Tetapi kita yakin, kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah habis. Pengurapan dari Tuhan tidak pernah habis. Roh Kudus tidak akan pernah bisa habis. Kuasanya tidak pernah habis. Mujizat, pertolongan, penyertaan Tuhan dijamin tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi penyebab mengapa minyak itu berhenti mengalir adalah minyak itu berhenti mengalir karena tidak
ada lagi bejana yang kosong. Catat baik-baik, minyak itu berhenti mengalir karena tidak ada tempat lagi. Tidak ada bejana lagi. Tidak ada penampungnya lagi. Jangan-jangan dalam kehidupan kita, kita tidak lagi mengalami mujizat, tidak lagi mengalami berjumpaan dengan Tuhan, tidak lagi mengalami sukacita, damai sejahtera, bahkan tidak lagi bisa menjadi saksi, menginjil, memberkati orang lain, memuridkan banyak orang. Jangan-jangan kita sudah tidak menyediakan tempat bagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ini bukan tentang mampu atau tidak mampu. Ini bukan tentang bisa atau tidak bisa. Karena apa? Karena saya dan saudara, kita jelas-jelas tidak mampu, kita jelas-jelas tidak bisa. Itu sudah seperti itu. Tetapi jangan-jangan yang menjadi problem dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak berbuah? Karena apa? Karena kita tidak mau menyediakan tempat atau bejana bagi Tuhan bekerja lewat kehidupan kita, lewat peran kita, lewat karir kita, lewat bisnis kita, lewat pekerjaan kita, lewat posisi yang Tuhan berikan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara, ada sebuah kisah yang saya juga mungkin pernah ceritakan. Suatu hari ada seorang anak muda, dia sedang galau, lalu dia ingin refreshing. Refreshingnya dengan cara bagaimana? Dia pergi ke sebuah danau, dan di situ dia melihat ada seorang pria tengah baya sedang memancing ikan dengan tenang. Lalu sang pemuda, dia duduk di dekat pemancing tersebut, dan dia melihat waktu demi waktu, menit demi menit, dan jam demi jam. Lalu anak muda ini mulai penasaran. Kenapa? Karena dia memperhatikan bapak yang memancing ikan ini. Setiap kali mendapatkan ikan kecil, ikannya dibawa pulang. Setiap kali mendapatkan ikan besar, ikannya dilempar kembali ke danau. Lalu sang pemuda ini pun bertanya, "Pak, saya melihat keanehan dalam diri Bapak. Kenapa setiap kali Bapak dapat ikan kecil justru dibawa pulang, dapat ikan yang besar justru dikembalikan ke danau?" Dan betapa terkejut dan kaget pemuda ini ketika mendengar jawaban sang bapak ini berkata demikian. "Karena penggorengan saya di rumah kecil. Karena penggorengannya kecil, maka yang cocok adalah ikan kecil. Kalau ikannya terlalu besar, sulit menggorengnya." Nah, ini sebuah ilustrasi yang tepat buat kita. Seringkali kita berdoa begini, "Tuhan, berikan aku ikan yang besar. Tuhan, kenapa kau tidak berikan aku ikan yang besar? Tuhan, sekali saja kasih aku ikan yang besar." Tapi jangan-jangan Tuhan sedang berbicara kepada kita, adakah penggorengan yang besar dalam hidupmu? Apakah kita sudah menyiapkan hati yang besar? Kita menyiapkan karakter yang besar? Kita menyiapkan bejana yang besar dalam kehidupan kita, sehingga membiarkan minyak Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita berdoa minta ikan yang besar daripada Tuhan, mari pastikan bahwa Anda mempunyai tempat yang besar untuk menampung semua itu. Nah, ini menjadi menarik, saudara. Dan saya ingin sampaikan bersama-sama hari ini. Ini adalah tentang kalau Anda ingin berbuah, Anda ingin berkontribusi bagi kerajaan Allah, Anda ingin menjadi saksi, Anda ingin menjadi berkat, Anda menjadi bagian dari jawaban masalah kehidupan ini, bukan justru menjadi masalahnya. Maka Anda dan saya, kita perlu berkata, "Tuhan, ini aku. Pakailah aku, jadikanlah aku bejana-bejana yang siap menampung isi hati Tuhan, siap menampung perintah Tuhan, siap menampung ajaran dan arahan daripada Tuhan sendiri, dan siap melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan dalam kehidupan ini." Nah, saudara, bayangkan kalau Anda pergi ke supermarket, lalu Anda beli ada telur di situ, Anda beli snacks, Anda beli minuman botol, Anda beli kue dan roti, Anda beli banyak hal. Lalu tiba-tiba ketika di kasir Anda hendak membayar, sang kasir tidak memberikan plastik, tidak memberikan tas untuk menampung belanjaan Anda. Apa yang terjadi? Anda akan pegang semua belanjaan Anda di dada Anda dengan dua tangan. Lalu Anda berjalan ke tempat parkir. Dalam perjalanan mulai botol susunya tumpah. Dalam perjalanan ada minuman botolnya jatuh. Dalam perjalanan rotinya juga jatuh. Dan apa yang terjadi? Semua barang-barang itu akhirnya porak-poranda dan tidak bisa dinikmati. Sama, saudara, ilustrasi yang sama adalah apa? Tuhan ingin berikan semua berkat rahmat-Nya. Tuhan ingin kasih semua potensi kekuatan dari surga buat saudara. Pertanyaannya, Tuhan berkata begini, tuaian itu banyak, apakah pekerjanya ada? Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau dipakai oleh Dia. Sungguh-sungguh dan berkata, "Tuhan, pakailah hidupku, jadikanlah aku bejana-bejanamu." Saudara, saya ada sebuah ilustrasi
Tentunya kita tahu semua ya, ketika kita membeli sebuah menu makanan, ya, katakanlah nasi goreng, katakanlah capcay atau nasi campur, silakan. Saudara, ketika Anda membeli sebuah menu makanan nasi, bayangkan jika ketika Anda sudah bayar, lalu sang penjual nasi membawa nasi gorengnya di kedua tangannya dan berkata, "Ini Pak, nasi gorengnya," sambil kecapnya mengalir di sepanjang lengan, sambil dagingnya ada yang keluar sedikit, sambil dipegang oleh tangan ini. Apa yang terjadi? Mungkin Anda berpikir, "Ih, jorok banget. Itu tangan tadi bekas apa saja? Higienis atau tidak? Walaupun sudah pakai hand sanitizer, walaupun sudah dicuci dengan sabun, apakah Anda masih mau menerima nasi itu?" Anda bayar 25.000 untuk nasi goreng, lalu diberikan kepada Anda menggunakan tangan sang penjualnya. "Ini Pak, ini Bu, nasi gorengnya." Saya sih nggak mau. Bagaimana dengan Anda? Pasti nggak mau. Dan satu pertanyaan yang Anda akan tanyakan pasti begini. Di mana tempatnya? Kok nggak pakai tempat? Ya. Kok nggak pakai tempat? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yang menarik adalah apa? Ini tempat makanan mungkin harganya hanya 500 rupiah. Ya, pasti jauh lebih mahal isinya daripada tempatnya. Setuju saudara? Ya, isinya lebih berharga dari tempatnya. Isinya lebih berguna daripada tempatnya bagi tubuh ketika dimakan. Ya, dan saudara perhatikan baik-baik. Tentunya isinya lebih bernilai daripada tempatnya. Tapi dengar baik-baik. Tanpa tempatnya, semua keberhargaan, semua nilai yang dahsyat yang tadi sudah kita sebutkan menjadi percuma. Nah, kenapa saya ceritakan tentang ini? Saya berbicara bahwa Roh Kudus kuasanya dahsyat. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia punya segala yang dibutuhkan oleh dunia. Mujizat, kesembuhan, pemulihan. Anda bisa sebutkan apa saja. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada tempat untuk menampung kedahsyatan Tuhan? Orang-orang di luar sana, dia mencari sebuah jawaban. Di mana tempatnya? Dan jika Anda mau bersedia menjadi tempatnya, Anda dan saya, kita yang tidak berharga, kita yang murah, kita yang hidup dalam dosa, kita yang tidak ada nilainya sebenarnya. Tetapi Yesus mau menebus dosa kita, menjadikan kita berharga. Sehingga bahkan Yesus mau menjadikan kita bait kudusnya, tempat bersemayam rohnya. Saudara, Yesus tidak membeli tempat pemakaman dia. Dia hanya meminjam dari Yusuf Arimatea. Kenapa? Ya, secara hitung-hitungan bisnis rugi saudara ya. Karena Yesus hanya pakai untuk 2 malam saja. Ya, tetapi perhatikan baik-baik. Yesus menyewa tempat pemakamannya. Tetapi Yesus membeli hidup Anda dan hidup saya. Itu artinya apa? Kita jauh lebih berharga daripada tempat pemakamannya saudara. Dan Yesus membeli kita. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menyadari bahwa ya Tuhan, dulu saya tidak berharga, dulu saya murah, saya hanya bungkusnya, saya hanya tempatnya. Tetapi Anda berkata saya mau diisi dengan Tuhan yang dahsyat itu. Dan orang-orang di luar sana, mereka tidak bisa melihat Roh Kudus menulis sebuah album untuk puji-pujian rohani. Kita nggak bisa berharap Roh Kudus berkhotbah di hari Minggu. Kita tidak bisa berharap Roh Kudus mengetok pintu keluarga kita, teman-teman kita, dan memberitakan Injil. Kita nggak bisa berharap Roh Kudus mengadakan KKR sendiri. Saudara, dia membutuhkan kita yang sudah dibeli dan lunas dibayar. Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi tempat persemayamannya. Tuhan mau memakai kita sebagai alat-alat kebenarannya. Apakah kita sadar akan hal itu? Orang-orang di luar sana, mereka perlu melihat Anda dan saya, baru mereka berjumpa dengan Kristus. Maukah teman-teman menjadi tempat, menjadi kotak, menjadi bungkus di mana Tuhan bersemayam dalam kehidupan kita? Jika Anda mau, maka hanya ada 2 syaratnya. Jika Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda ingin mempersilahkan Tuhan bersemayam dalam kehidupan kita, memakai hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Syarat yang pertama, bahwa kotak itu harus bersih. Katakan bersih. Bersih. Oke? Nah, Mazmur pasal 24 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, kalau Anda ingin dipakai Tuhan sebagai bejana untuk kita menampung pengurapan Tuhan, menampung isi hati Tuhan, menampung misi yang Kristus berikan kepada kita, maka Anda dan saya, kita perlu menjadi pribadi yang bersih. Bersih tangannya, berbicara tentang tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa lagi. Hatinya bahkan murni. Dan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 3 memberikan kepada kita sebuah kekuatan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan itu membersihkan kita, dan kata bersih bahasa Yunaninya adalah katatos. Katatos artinya free from sin, free from guilt. So Anda sudah dibebaskan dari hukuman dosa, dan Anda jangan lagi ada yang terus merasa bersalah. Berdamailah dengan diri Anda. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan kita mensyukuri Tuhan menolong kehidupan kita, Tuhan mengampuni kita. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Anda ingin dipakai Tuhan menjadi bejana yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Maka Anda dan saya, kita harus membersihkan diri kita. Membersihkan tangan dan hati kita dari setiap kejahatan yang ada. Nah saudara, Tuhan juga menegur orang-orang ahli Farisi pada Matius pasal 23 ayat 26 sampai 28. Kita akan baca saudara. Firman Tuhan berkata, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam justru kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, menjadi bersih itu bicara apa? Yang pertama, tidak munafik. Yang kedua, tidak lagi berbuat jahat. Jangan sampai kehidupan kita sepertinya baik, dalamnya jahat. Sepertinya kudus, dalamnya kudis. Sepertinya di luarnya penuh dengan kerohanian yang mantap, ternyata di dalamnya bobrok. Mari saudara, kita kembali kepada apa? Kepada sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Dan berkata, Tuhan, ini aku mau berbuah. Aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Aku mau lewat kehidupanku, Tuhan memakai aku. Biarlah keluargaku percaya Yesus karena melihat apa yang kulakukan di rumah. Biarlah karyawan-karyawan atau rekan kerja, bahkan atasanku, bisa merasakan kasih Kristus karena aku bekerja di perusahaan itu. Biarkan murid-murid di sekolah semuanya, mereka bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih itu ketika aku mengajar di kelas. Dan buat saya saudara, saya mau ketika saya menjadi seorang trainer, ketika saya melakukan pekerjaan saya sebagai seorang coach atau sebagai seorang motivator, saya mau supaya orang-orang peserta-peserta pelatihan, mereka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Dan mereka akan bertanya, apa yang menjadi kunci engkau bisa seperti itu? Maka disitulah saya akan berkata bahwa Tuhan Yesus yang mengubah kehidupanku. Jadi saudara, bukan hanya kita membangun kehidupan aksesoris, bersih sepertinya di luar, nampaknya, kelihatannya sepertinya, tetapi ternyata di dalamnya kotor. Jadikan hari Minggu ini evaluasi kita bersama-sama untuk menjadi bungkus, menjadi kotak, menjadi kontainer, menjadi bejana. Kita perlu pastikan hati kita, tangan kita bersih dan murni. Stop munafik, stop berbuat jahat. Yang kedua, syarat menjadi bejana Roh Kudus. Yang pertama bersih. Maka kalau Anda perhatikan baik-baik, ya tentunya kita beli makanan, kita nggak mau kotak yang kotor. Dan saya tahu seorang ibu juga ketika dia ingin menuangkan susu, nggak mungkin pilih gelas yang kotor. Pasti mau yang bersih. Ya, ketika Anda beli menu makanan, Anda berharap tempatnya bersih dan bukan hanya bersih, tetapi kosong. Karena tempat yang sudah penuh berisi, nggak bisa lagi diberikan isi yang lain. Sama seperti ada peribahasa
di dalam dunia pelatihan, kosongkan terlebih dahulu gelasmu, maka engkau baru bisa menerima ilmu yang baru di dalam gelasmu yang kosong. Sama, kalau Anda ingin menjadi tempat Tuhan menyalurkan kuat kuasanya, mujizatnya, dan kita sebagai tempat kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dan berbuah di luar sana, kita perlu mengosongkan diri kita. Firman Tuhan berkata, Filipi pasal 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan kata mengosongkan dirinya, itu bahasa Inggrisnya made himself of no reputation to empty. Jadi Yesus sampai apa? Tidak mempedulikan reputasi, nama baik. Mengosongkan dirinya apa? Tidak cari muka, tidak cari posisi, tidak cari jabatan, tidak cari keuntungan. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati kita. Saudara, jika Anda ingin dipakai Tuhan sebagai bejana tempat Tuhan menyatakan kuasanya, maka Anda dan saya pastikan tangan kita bersih, hati kita bersih, hidup tidak munafik, hidup tidak berbuat jahat. Yang kedua, kita perlu mengosongkan diri kita. Bicara apa, saudara? Mengosongkan dirinya. Ya, itu bicara apa? Bicara bahwa dia melepaskan semua haknya. Tidak menjadi orang yang membesar-besarkan ego, gengsi, kesombongan, arogan. Tidak, saudara. Tuhan tidak bisa bekerja maksimal di dalam diri orang-orang yang masih tinggi hati. Orang-orang yang masih mencari popularitas diri sendiri. Tidak, saudara. Tuhan mau cari orang-orang yang mau berkata, Tuhan, aku hanyalah bejana kosongmu. Sehingga ayat 9 dalam Filipi pasal yang kedua, akibatnya apa? Karena Yesus mengosongkan dirinya, akibatnya apa? Ada sebuah kata, itulah sebabnya. Ini akibat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Saudara, kerendahan hati selalu mendahului keberhasilan di dalam hidup menurut firman Tuhan. Jadi saudara, kosong itu artinya apa? Kita tidak memegahkan diri, kita tidak mencari keuntungan sendiri. Semua hanya tentang Tuhan. Mari saudara, hari ini bersama-sama saya mengajak, jika Anda berkata, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Dan aku mau menjadi murid-Mu yang taat, yang setia, bahkan yang berbuah. Firman Tuhan berkata, yang tidak berbuah akan dipotong. Yang sudah berbuah akan terus dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Saudara, kalau Anda mau terus dibersihkan oleh Tuhan, lebih banyak berbuah, terus berbuah di dalam Kristus, maka pertanyaannya hari ini adalah, apakah Anda mau dipakai sebagai bejana kosong Tuhan? Apakah Anda mau dipakai sebagai kontainernya Tuhan? Ya, Tuhan bisa langsung memakai mujizat. Ya, Tuhan bisa menampakkan dirinya. Ya, Tuhan bisa memberkati orang-orang di luar sana secara langsung. Iya. Namun saudara, Tuhan berkata apa? Pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Muridkanlah mereka. Baptislah mereka. Tuhan mau partnership dengan kita. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang punya nilai besar. Tuhan yang mempunyai keberhargaan yang luar biasa. Dia memilih untuk menitipkan semuanya itu ke dalam sebuah box, ke dalam sebuah bejana kosong. Bejana yaitu hidup kita. Mari hari ini saya tantang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Anda mau dipakai Tuhan, maukah Anda menjadi bejana yang bersih? Bersih dari kotoran kemunafikan. Bersih dari kotoran niat-niat buruk. Bersih dari ragi-ragi. Ya, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan, baik di dalam pikiran, perkataan, tindakan kita, maupun yang di dalam hati kita. Mari kita renungkan baik-baik. Apakah hidupku sudah melakukan kebenaran, atau jangan-jangan aku masih banyak berbuat jahat? Bersihkan, minta Tuhan bersihkan kehidupan kita. Dan yang kedua, maukah Anda menjadi bejana yang kosong? Bukan hanya bejana yang bersih, bejana yang kosong. Ini bicara apa, saudara? Nggak apa-apa, nggak dipuji. Nggak apa-apa, nggak populer. Nggak apa-apa, nggak dihargai. Karena Tuhan pun demikian. Kita belajar untuk rendah hati, tidak memegahkan diri, dan tidak mencari keuntungan sendiri.
Dan saya percaya jika saudara meresponi firman Tuhan ini, maka Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, supaya kami benar-benar menjadi bejana. Tempat Tuhan menyalurkan kuat kuasa Tuhan. Sehingga kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Tuhan, mampukan kami menjadi bejana yang bersih. Jika kami masih sering ada perbuatan, tindakan-tindakan berdosa dan berbuat jahat, bahkan kemunafikan, Tuhan tolong kami untuk kami menyadari hal itu dan benar-benar berubah dan mengizinkan Tuhan memakai kehidupan kami. Dan yang kedua, ajar kami Tuhan menjadi bejana yang kosong, yang mulai nyaman, mulai tenang. Ketika tidak ada penghargaan, tapi kami tetap tenang. Tidak menuntut, ya, tidak kecewa, tidak iri hati, tetapi tetap rendah hati di dalam Tuhan. Tetap mencari kepentingan-kepentingan Tuhan. Itu yang kami utamakan di atas kepentingan pribadi. Pakai kami Tuhan Yesus sebagai saluran berkat-Mu, alat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biar firman ini bertumbuh di dalam kehidupan kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan setiap minggu, saudara diberikan kesempatan untuk kita mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Silahkan Anda bisa lihat di layar nomor rekening baru kita di rekening Sinarmas, tetapi Anda tetap masih bisa memberikan jika Anda memberikan di nomor rekening yang lama. Ya, mari kita berdoa untuk persembahan yang diberikan dan kita akan berdoa syafaat dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami berikan, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu secara khusus dan juga menjadi berkat bagi tempat-tempat lainnya juga. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati, menyertai baik kami yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan saat ini. Kiranya kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan pada ibadah minggu ini, kami mendoakan untuk bangsa Indonesia supaya tetap ada ketenangan, damai sejahtera, pemulihan terjadi. Kalaupun kami mendengar kabar-kabar yang kurang baik tentang bangsa Indonesia, tapi kami tetap memperkatakan bahwa bangsa Indonesia milik kepunyaan Kristus. Bangsa Indonesia bola mata-Mu ya Tuhan. Biar berkat penyertaan Tuhan turun bagi pemimpin negara dan juga para pejabat yang ada di bangsa ini. Roh takut akan Tuhan senantiasa hadir dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang butuh pekerjaan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, Engkau menolong mereka, yang terikat Tuhan bisa lepaskan dan bebaskan. Kami juga berdoa biar setiap sakit penyakit termasuk virus corona kami mempatahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan vaksin, obatnya boleh ditemukan sesegera mungkin dan virus ini bisa Tuhan dihalau dari bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga mendoakan untuk para pemimpin di gereja MCC Tuhan, kami berdoa untuk tim kepenatuaan supaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat bagi para penatua-penatua kami Tuhan di gereja ini, dan Tuhan sendiri yang akan mencurahkan isi hati Tuhan bagi para pemimpin kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur, dan mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, terima berkat yang sempurna dari Bapa yang baik lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita dan mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima berkat, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.